Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, berita gembira. Apa kira-kira ya sahabat Bob yang mau update untuk kali ini sahabat Bob? Kita sama-sama tahu Inter lagi mencari kiper kedua untuk perwakilan Somers. Dan juga mencari penyerang kelima, itu Gudmundsson rencananya seperti itu. Back, Bung Yorno, siapa dari tiga ini yang akan datang ke Inter? Kita akan berbicara dulu dari penjaga gawang. Kemarin kita punya ada Okoye lah dari Udinese, ada lagi pemain dari Lazio, ada si Bento yang paling hot dan juga Joseph Martinez. Ternyata kemarin Inter sudah mengadakan perbincangan ya dengan perwakilannya Bento, tetapi ya kita belum tahu nih karena banyak sekali persaingan untuk Bento. Ada Atletico Madrid dan juga ada klub-klub dari Liga Inggris. Dan untuk Joseph Martinez, walaupun kontrak masih setahun, Genoa berhak memperpanjang 1 tahun. Artinya sampai 2026. Kemarin, Genoa melabel harga 18 juta untuk Joseph Martinez. Nah, ini dia Inter. Apakah Inter bisa mendapatkan Joseph Martinez dengan 18 juta? Atau Inter bisa memberikan pemain semacam Satriano yang juga disukai oleh si Gilardino ya. Dan ini harganya kurang lebih 10 juta. Kita akan melihat aja karena Satriano ini juga lagi laris manis sahabat Bob ya. Baik ada dari Valencia, Stuttgart, ya Brest juga bisa mempermanenkan dia. Tapi ya kita lihat ya siapa yang akan datang. Yang akan mendapatkan Satriano. Kalau Joseph Martinez menurut gue sih bagus-bagus saja ya. Tapi ya kalau nggak dapat Bento ya mau nggak mau ini. Ternyata Inter juga selain Okoye ya. Ini kan juga ada siapa namanya kemarin Philip Jorgensen ya. Ini juga kiper Villarreal juga masih berumur 22 tahun dan ini orang Denmark. Menurut gue kalau gue lihat video-videonya juga lumayan bagus kan. Dan harganya juga pasti lebih murah. Karena Inter harus menyeimbangkan neraca keuangan, apalagi ya pemilik baru Oktri sudah memberitahu si Opa Marota dan timnya mereka gitu loh. Jadi mau nggak mau ya Inter pasti tidak akan bisa jor-joran juga belanja dan belum beli pemain. Jadi ya santai-santai aja ya. Di sebelah ya tadi Thiago Motta yang udah resmi di Juventus dan katanya siapa Zigze sebentar lagi ke Milan. Ternyata nggak segampang itu guys ya. Semua pakai duit. Kalau ada duit ya gampang-gampang aja. Tapi kan nggak sesimpel itu. Jadi nggak usah melihat tetangga. Yang jelas Inter fokus aja penguatan. Penguatan apa yang mau dikuatkan ya. Baik kiper, back, dan kalau memang Dumfries pergi juga pasti kita sama-sama tahu lah siapa yang akan dicari. Nah, berita baiknya buat kita adalah bahwa Atalanta juga mengincar Valentin Carboni ya. Kita melihat bagaimana Atalanta bisa mengorbitkan siapa namanya itu? Aduh, Katelar ya, yang dari AC Milan dan itu dia benar-benar booming ya di Atalanta. Begitu juga Scamacca sudah mulai bagus. Terus siapa namanya? Siapa? Gue lupa nama pemain depannya si Atalanta ya. Nah, ini kan juga bagus-bagus gitu. Wah, kalau Carboni datang ke sana makin bagus aja Atalanta. Cuman ya Atalanta kan belum punya semacam kayak tim Inter lah yang benar-benar bisa mendominasi. Dan mereka juga masih suka naik turun gitu loh. Tapi kalau Carboni akhirnya dijual ya ini adalah permata buat Inter sebenarnya. Inter punya Carboni ini kalau dia bisa misalnya Atalanta mau membeli 30 juta, artinya Inter nggak akan kesulitan untuk mendatangkan Gudmundsson. Ya, Gudmundsson udah berjanji kemarin, tapi kita lihatlah apakah dia akan menepati janjinya. Ya, kita lihatlah kalau Carboni bisa dijual, ya mau nggak mau ya, kita harus ikhlaskan karena ya semua keterbatasan dana. Walaupun Oktri banyak duit, tapi ya tetap aja keseimbangan keuangan klub harus nomor 1, sahabat Bob. Ini dia, klub Serie B dan Serie A baru dipromosikan mendatangkan pemain-pemain pinggiran Inter. Kemarin begitu sibuk sahabat Bob, itu markas Inter didatangin pertama. Itu agennya Inzaghi ya. Ternyata Simone Inzaghi ternyata bukan sampai 2027. Jadi Inter hanya pengen memperpanjang 1 tahun, berarti sampai 2026. Kayaknya si Inzaghi mau sampai 2027. Nah kalau dia cuma 2 tahun di Inter ya gajinya mungkin akan lebih tinggi. Tapi kita nggak tahu lah sahabat Bob, ini
ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Barella gampang-gampang aja, Lautaro Martinez juga tarik ulur, akhirnya oke, tapi ya belum secara resmi. Inzaghi juga bilang, agennya kemarin bilang sampai 2037 ya, ternyata juga negosiasinya. Ternyata kita nggak tahu lah apa yang terjadi sebenarnya. Inzaghi minta apa, gua sendiri belum tahu update-nya seperti apa. Yang jelas update-nya kemarin belum terjadi kesepakatan. Kemungkinan akan ketemu lagi Jumat atau Sabtu ini. Apakah perpanjangan kontrak ini akan resmi atau belum? Kita tunggu aja sahabat Bob. Itu ya. Jadi banyak sekali, terus juga agent Pio Esposito ini juga diminati. Kemarin siapa? De Santic ya, Morgan De Santic ya. Ini mantan kipernya Udinese, sekarang dia udah menjadi direktur Spezia ya. Jadi dia pengen meminjam Pio Esposito lagi. Ternyata Pio Esposito ini ya bukan Serie B aja yang meminati. Peminatnya dari Serie A juga banyak. Eksekutif Pak Venezia juga ada datang ke Inter kemarin, Palermo juga. Jadi ini sibuk banget sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja. Kita nggak usah, kalau menurut gua ya, kita mah nggak usah khawatir lah. Inter mau diem-diem aja, mau antang-antang aja dalam bursa transfer. Pasti mereka udah pikirin. Kita mah bawa santai aja sahabat Bob. Gua yakin Inter akan mendapatkan pemain yang diinginkan sesuai dengan budget Inter. Nah ini kemarin ya, kalau si Barella, si Google Man kemarin udah perpanjang kontrak resmi, dia cuma bilang di media sosialnya, tidak sabar melihat kalian semua di San Siro. Dia tujukan kepada fan-fans Nerazzurri, luar biasa ya. Nah ini juga Ostanio ya. Oristanio ini ternyata juga belum jadi dipermanenkan oleh si Cagliari ya. Mungkin dia bertujuan karena 4 juta itu besar buat Cagliari. Jadi ya Inter harus meminjamkan lagi atau menjual kemana. Padahal dia 2 musim di Volendam ini juga lumayan bagus sebenarnya. Ini juga gelandang serang. Tapi ya nasib-nasib pemain pinggiran ini kita lihatlah sahabat Bob. Semoga aja laku, jadi kita benar-benar bisa dapat duit. Dan dari sanalah Inter bisa membiayai kembali untuk bursa transfer ya. Sebenarnya ya nggak sesimpel itu sahabat Bob. Oktri duitnya banyak, terus dia mau beli pemain apa aja gampang. Nggak sesimpel itu gitu loh. Ya kalau sesimpel itu mah gampang banget. Nah yang gampang-gampang itu kan ya nggak dapat apa-apa sahabat Bob. Yang sulit, yang rumit itu pasti hasilnya pasti jauh lebih bagus. Dan karena perlu persiapan gitu loh. Makanya kemarin Antonello juga bilang bisnis inti Inter adalah sepak bola. Kami adalah perusahaan nyata. Inilah luar biasanya Antonello ya di luar lapangan, bagaimana dia membuat kesepakatan dengan sponsorship, terus hingga proses untuk mencoba membangun stadion baru. Ini udah dikerjain oleh Antonello. Ini luar biasa. Dan dia terus mendapat kepercayaan dari Oktri, setelah Suning sekarang Oktri. Nah, jika menghitung mereka berada di orbit klub, kita melebihi 100. Jadi Inter tuh totalnya ada 230 karyawan sahabat Bob ya. Bisnis inti kami adalah sepak bola. Tapi kami adalah perusahaan yang nyata. Ada banyak aktivitas yang tak terlihat menjadi bagian dari bisnis. Dari aspek komersial hingga komunikasi. Kelompok kerja saya menyebut diri kami sebagai tim di sekitar tim. Ini luar biasa sahabat Bob. Semoga aja Antonello terus memberikan kontribusi di luar lapangan, sponsorship, stadion dan lain-lain. Kita tunggu aja apa yang dibikin gebrakan oleh Antonello yang terbaru. Kemarin di video gua sebelumnya bahwa Albert Gudmundsson udah pernah berbicara dengan Ausilio. Dia berjanji mau datang ke Inter. Nah, cuman janji itu apakah ditepati atau tidak, kita udah sama-sama tahu lah. Banyak yang berjanji, nggak banyak menepati. Nah, dan ini juga sahabat Bob, kalau Inter tidak mendapatkan dana, tidak dapatkan kesepakatan dengan Genoa, Gudmundsson mungkin sedang menuju Liga Premier. Ya, Hotspur 30 juta mah tinggal kasih cash, nggak ada masalah buat mereka. Duitnya banyak ya. Kita nggak bisa pungkiri klub-klub Liga Inggris duitnya banyak, dan mereka untuk membeli pemain, menggaji pemain tinggi itu nggak ada masalah gitu loh. Nah, cuman kita lihatlah bagaimana pergerakan Inter dan bagaimana kesetiaan omongan yang dilakukan oleh Gudmundsson. Kita tunggu aja sahabat Bob, apakah dia akan ke Liga Inggris atau tetap di Inter. Ini dia si jurnalis Itali klaim tidak akan ada pintu keluar untuk si Arnautovic ya. Karena memang Inter pun tidak memaksa si Arnautovic untuk keluar sahabat Bob. Jadi ya susah gitu loh. Dia juga pengen bertahan dan dia pemain-pemain di Inter tidak ada yang pengen keluar.
Sanchez saja kemarin pengen masih perpanjang kontrak. Cuadrado juga pasti pengen masih bertahan. Ya mungkin Klaassen atau Sensi mungkin udah pengen pergi karena jarang bermain kan. Tapi ya itulah sahabat Bob, kita tunggu aja lah seperti apa. Yang jelas si Arnautovic kemungkinan tidak akan dijual. Kecuali ya memang ada penawaran tinggi dan Arnautovicnya mau keluar. Kalau tidak ya tidak sahabat Bob. Tapi ada berita yang menarik gitu loh. Selain kita adem-adem ayem tentang bursa transfer, ternyata Luka Tofiq ya ini juga akan segera datang. Ini harganya kurang lebih sekitar 1-2 juta. Nah ini pemain bagus sahabat Bob. Siapa Luka Topalovic ini sahabat Bob? Ini adalah gelandang serang ya. Gelandang serang ya akan didatangkan dari Domžale ya. Ini dari Liga Slovenia ya. Dengan harga mendekati 2 juta. Ini sudah tinggal sedikit lagi, ini kemungkinan udah nggak ada halangan sahabat Bob. Lahir 2006, berarti kan umurnya baru 18 tahun. Yang idolanya adalah Ilic, talenta Slovenia, telah bermain sepanjang musim, membuat 37 pertandingan ya. 2 gol plus 4 assist ya. Karakternya sangat disukai pasti oleh Inzaghi ya. Biasanya dia ditempatkan sebagai gelandang serang dalam 4-3-1-2, meskipun ia juga dapat berperan sebagai pemain sayap. Fisiknya yang bagus, mengingat tingginya 187 sahabat Bob, memiliki teknik yang hebat, dibesarkan di sektor pemuda Maribor dan Bistrita ya. Kita tunggu sahabat Bob resminya si Topalovic ini ya, namanya aja Topalovic ya. Ya minimal sahabat Bob inilah senang lah dengan adanya bursa transfer yang udah masuk walaupun masih pemain muda. Kemungkinan ini juga akan bermain di Primavera atau di tim utama, kita lihat. Silakan komen sahabat Bob gimana melihat bursa transfer kali ini. Adem ayem terus banyak isu ini ya biasalah yang namanya bursa transfer ya selalu begitu sahabat Bob. Inzaghi aja tuh masih mentok apakah dia akan perpanjang kontrak atau tidak, kita nggak tahu nih ya. Walaupun kemarin udah oke, ternyata ya masih ngegantung, nggak apa-apa. Nah Inter Milan juga akan memulai pramusim tuh tanggal 13 Juli ya, rencananya 13 Juli. Nah, pemain-pemain yang kemarin sudah bermain, mereka juga yang sekarang tidak membela negara mereka akan beristirahat sebulan. Tapi pemain-pemain yang membela Copa America, terus Piala Eropa, kemungkinan mereka akan telat datang pramusim. Karena mereka diberi ekstra libur, karena masih membela timnas mereka. Kita lihatlah, semoga aja di pramusim udah ada pemain-pemain baru yang akan datang. Ini anaknya Moratti, Bedi Moratti. Moratti lain yang memimpin Inter, siapa tahu ya. Ternyata benar yang kata Opama si Moratti kemarin ya, bahwa ya bisa aja keluarga kami lagi yang akan mengambil alih Inter ya. Kita lihatlah apakah mereka masih bisa mengambil atau tidak, karena harganya udah nggak kira-kira sekarang ya sahabat Bob. Jika nanti ada Moratti lain setelah ayah Angelo dan kakak saya Massimo ya yang memimpin, siapa tahu keponakan saya punya banyak anak. Kita lihat saja di masa depan gairah terhadap warna nerazzurri selalu kuat. Apakah ini ada pertanda Moratti keluarga, family akan kembali? Kita tunggu aja sahabat Bob, kita tunggu aja. Ternyata Inter ya selain mengincar banyak pemain-pemain back, ada Jaka Bijol, terus ada Bung Yorno, sekarang ada namanya Alex Perez. Ya ini pemain Real Betis, ini juga masih muda ya, masih muda. Tapi kita nggak tahu lah, yang jelas banyak isu-isu ini. Kita tunggu aja siapa yang bakal datang. Kita nggak perlu nanya ini. Nah, ini dia Buchanan. Inter unggul dalam segala hal, termasuk para chef. Kini fokus pada America Cup ya. Dia ini pemain hebat, pemain bagus, dan kita menunggu meledak di musim depan ya si Buchanan ini. Karena kemarin ya karena si di kanan di kiri masih penuh. Jadi dia baru bisa bermain, belum menunjukkan. Tapi dia udah mencetak gol di Serie A, sahabat Bob. Semoga ternyata save semua di Inter tuh menyenangkan, kata dia. Jadi memang nggak rugi lah. Pemain-pemain yang datang ke Inter pasti akan senang dan happy. Ini ada salah satu ya, kemarin biasanya yang mengomentari kemarin adalah si Sachi yang suka suka banget dengan komentar-komentar gak jelas terhadap Inzaghi lah, gaya bermain Inzaghi. Nah sekarang ada Capello. Inter Milan tidak akan raih gelar Serie A lagi musim depan, kata dia. Ya nggak apa-apa juga, itu sah-sah aja dia mau ngomong kayak gitu. Yang penting Inter jangan lupa diri. Jangan sampai apa yang dilakukan Napoli di musim ini, jangan sampai Inter melakukan itu. Yang penting bagaimana membangun tim, dan itu yang gua perlukan. Kalau si duet Tula masih ada, Hakan, Barella masih ada, gua masih yakin Inter masih bisa untuk memenangkan Serie A. Bahkan ya
salah satu mantan pelatih Inter ya, gue lupa namanya yang itu. Dia bilang Inter nggak harus memikirkan Serie A lagi. Serie A itu bisa permanen buat Inter. Pikirkan Liga Champion katanya. Jadi ya kalau Capello bilang ya karena dia melihat Juventus itu akan menjadi saingan berat. Milan, Napoli kalau mereka tidak kehilangan si Osimhen, Kvaratskhelia itu kemungkinan mereka masih bisa bersaing. Tapi berat kata dia. Jadi persaingan menurut si Capello Juventus dengan AC Milan. Ya kita lihatlah sahabat Bob ya. Kita tunggu dan gue yakin Inter masih bisa mempertahankan. Gak tahu sahabat Bob masih yakin nggak? Dengan adanya pemain-pemain sekarang Inter gue yakin masih bisa bersaing untuk mempertahankan yang namanya gelar Serie A. Sahabat Bob ya. Ini dia sahabat Bob. Ya. Jadi kalau kita hitung-hitungan nih sekarang. Kalau si Carboni dijual, Atalanta lah contohnya. Ini kita ngobrol ya. Kira-kira gimana pendapat sahabat Bob? Kalau Atalanta membeli si Carboni, kalau gue sih kepikirannya ngambil Scalvini sahabat Bob ya. Cuman ya memang Scalvini ya, cuman kita nggak tahu lah. Scalvini kan gosip-gosipnya juga nggak muncul, apalagi harganya juga udah makin gila ya sekarang ya. Jadi ya kalau Carboni keluar, Gudmundsson datang. Nah, kiper nih, siapa nih? Ya dari mana Inter mendapatkan uangnya? Ini dia ya, yang kita belum dapat ya. Karena kalau Dumfries terjual, Inter bisa dapatin Hom atau Sugawara 10 juta. Hom juga tidak dipermanenkan oleh Atalanta, kurang lebih harganya cuma 8 juta. Nah, siapa? Dan uang penjualan Dumfries dari 25 juta, 30 juta, mungkin itu ya. Itu kalau hitung-hitungan gua. Tapi kita nggak tahu lah sahabat Bob. Yang jelas tetap kita mendukung Inter. Apapun yang terjadi ya, gua yakin ya, gua masih nggak tahu ya. Gua masih yakin Bento itu bakal datang ya. Walaupun Josep Martinez nih ya. Tapi gua berharap Inzaghi juga cepat lah. Inter juga manajemen, aduh kasih agak mudah lah untuk Inzaghi. Udah 3 tahun di Inter mendapatkan 6 trofi ya. Terus apalagi selalu lolos ke Liga Champion, masuk ke final Liga Champion dan menambah pundi-pundi uang di Inter ini luar biasa. Jadi menurut gua nggak usah mikir panjang. Semoga minggu ini Inzaghi segera perpanjang kontrak dan si Lautaro Martinez setelah Copa Amerika dia segera akan perpanjang kontrak secara resmi sahabat Bob. Kita tunggu sahabat Bob update-update Inter, apapun yang terjadi tetap membumi, rendah hati karena Inter kita selalu ingin menang. Sampai ketemu lagi dengan Bob. Bye.